Muhammad bagai pedagang, tiada yang ia samarkan. Al-Amin gelar terpandang, buah dari kejujuran. Muhammad bagai pedagang, tiada yang ia samarkan. Al-Amin gelar terpandang, buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita semua rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang akses rezeki. Ya, di video kali ini, lebih jauh kita akan membahas tentang dua faktor yang mempengaruhi akses rezeki. Ya, apa saja itu? Baik, kita simak videonya bareng-bareng. Ya, faktor yang pertama adalah faktor di dalam diri. Ya, faktor di dalam diri. Coba kita zoom. Ya, faktor di dalam diri. Ini adalah segala sesuatu yang ada atau bisa kita kontrol yang berhubungan dengan impian dan rencana kita. Tentu ini akan berhubungan juga dengan amal soleh dan perbuatan kita. Nah, apa saja itu? Ya, di sini ada bocorannya ini. Yang pertama adalah panca indera. Jadi indera kita. Ya, indera kita melihat, ya, panca indera untuk yang digunakan untuk melihat, mendengar, ya, kemudian merasa, ya, meraba, ya, mengecap dan lain sebagainya. Ya, indera. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Mata kita itu melihat sesuatu itu berdasarkan kontrol kita. Jadi kalau kemudian kita bisa mengontrol mata kita, insya Allah ya mata kita juga tidak akan melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Demikian juga tentang perasa kita. Ya, rasa kita. Kita bisa jadi bisa mengalihkan atau bisa mengendalikan rasa atau perasaan. Ya, kita bisa mengalihkan perabaan kita. Ya, dari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, ya, tidak dibenarkan oleh Islam, kepada sesuatu yang diraba yang dibenarkan oleh Islam. Gitu. Ini adalah indera. Kemudian yang kedua adalah pikiran. Ya, pikiran. Pikiran ini nanti kita kenal dengan dua jenis, ya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Semoga Allah izinkan untuk membahas tentang itu. Tapi yang jelas ini insya Allah bisa kita kontrol. Ya, bisa kita kontrol. Terutama pikiran sadar. Ya, pikiran sadar. Sadar bahwa kita itu sedang berpikir. Begitu. Nah, yang tidak mudah itu adalah pikiran bawah sadar. Ya, yang fungsinya sebagai refleks, ya, atau kemudian fungsinya sebagai bertugas untuk mempertahankan hidup, ya, atau kemudian sifatnya itu lebih otomatis, begitu. Nantilah insya Allah kita bahas, mudah-mudahan ada kesempatan. Kemudian yang berikutnya, dari pikiran-pikiran kita, dari apa yang kemudian kita indera, itu akan memancar di dalam sebuah ucapan. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad SAW menasihatkan kepada kita untuk berkata benar atau diam. Gitu. Jadi hati-hati banget di dalam mengucapkan ini. Dan ini bisa kita kontrol, ya. Kita bisa mengucapkan apa saja, kita bisa berbicara apa saja sesuai dengan keinginan kita. Tentu kita bisa berpikir terlebih dulu, ya. Kita mau ngomong apa, mau berbicara apa. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tindakan. Tindakan ini juga bisa kita kendalikan, ya. Tindakan. Kita mau melakukan aktivitas apa, perbuatan apa, ya, apakah kemudian tindakan kita itu bernilai syariah ataukah tidak, itu semuanya bisa kita kendalikan. Nah, tentu keempat hal ini harus sesuai dengan spiritual kita, sesuai dengan aturan agama kita, begitu. Agar kemudian apa? Agar kemudian
rezeki kita berlimpah ruah karena kita menginginkan sebuah rezeki yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mempengaruhi kawan-kawan. Ya, akan mempengaruhi rezeki kita. Ingat betapa kemudian Nabiullah Adam alaihissalam itu ketika beliau melakukan satu kesalahan saja, ya, beliau diminta untuk keluar dari surganya Allah. Lalu bagaimana kemudian dengan kita, ya, anak cucunya ya ini yang banyak sekali melakukan aktivitas dosa. Ya, tentu hal ini mau tidak mau kita harus siap untuk diatur oleh syariat. Kita harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa makana lil mu'minina wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak pantas seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah telah menetapkan keputusan baginya, menetapkan pilihan baginya, ya, mereka ada pilihan lain. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor yang ada di luar diri kita. Faktor yang di luar diri kita ini adalah segala sesuatu yang di luar kendali kita. Ya, sesuatu yang di luar kendali kita ini sebaiknya memang harus lebih diperhatikan, dalam arti kita tidak bisa kontrol gitu ya. Ya sudahlah, ya. Ya sudahlah. Ya, dalam arti kalau kemudian kita berbicara tentang internal usaha misalnya, maka karyawan, ya, supplier, ya, kemudian operasional ini maksudnya adalah siapa yang datang ke toko kita, siapa yang beli, ya, berapa jumlahnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah SOP-nya, ya, standar operasional prosedurnya. Ya. Jadi ini harus kita perhatikan ya kawan-kawan, adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Karyawan kita tidak bisa kita kontrol apakah kemudian nanti dia di belakang kita mengatain kita atau kemudian membicarakan kita atau yang lainnya pun itu tidak bisa kita kontrol. Supplier pun juga demikian, ya. Pelanggan kita juga demikian, ya. Pemodal kita pun juga demikian. Sehingga janganlah kemudian kita menjadi seorang yang bising, ya, telinga, ya, terlalu mudah untuk mendengarkan pendapat orang lain sehingga kemudian sehingga mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi indera kita, mempengaruhi ucapan kita dan tindakan kita. Ya, biarlah orang lain mengatakan segala sesuatu menurut mereka, ya, karena kita tidak bisa membeli ataupun tidak bisa mengendalikan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah customer. Customer tadi sudah sempat kita singgung, ya. Atau kemudian yang berikutnya lagi adalah algoritma tool, ya. Jadi ini adalah tool yang ada misalnya di Facebook, di YouTube, dan di Instagram. Ini tidak bisa kita kontrol, kawan-kawan. Segala sesuatu yang kemudian kita posting di sosial media, baik ya Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, itu ketika kita sudah posting, maka itu adalah segala sesuatu yang ya sudah, ya, menjadi konsumsi publik, ya. Oleh karenanya hati-hati banget ketika kemudian kita memposting kehidupan pribadi kita, ya. Karena itu adalah segala sesuatu yang awalnya itu adalah bisa kita kendalikan, ya, kita letakkan kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, apapun kemudian nanti respon daripada, ya, faktor-faktor yang di luar kendali kita, ya, harapannya adalah, ya, kita tidak terlalu berpengaruh. Mungkin kalau di persentase, ya, faktor yang ada di dalam diri kita adalah 80%, sedangkan faktor di luar diri kita adalah 20%. Jadi itu akan mempengaruhi hidup kita, itu akan mempengaruhi rezeki kita, begitu. Jadi 80% ditentukan dari dalam diri kita dan 20%-nya ditentukan dari luar diri kita. Itu dulu kawan-kawan yang bisa kita bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya. 2 faktor yang akan mempengaruhi akses rezeki kita. Nah, ini adalah faktor di dalam diri kita dan faktor di luar diri kita. Semoga bermanfaat. Saya doakan kepada teman-teman semuanya
Ya, semoga Allah limpahkan rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah. Sekian, saya Ferry Adian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.